السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام, yang belakang kedengaran sebelah sana? Kedengaran belakang? Suaranya kedengaran sampai belakang enggak? Baik, alhamdulillah. Baik, walaupun hujan dan juga listrik mati, insyaallah taala kita tetap melanjutkan pelajaran kita. Dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita teruskan kembali pembahasan kita di ringkasan fiqih karangan Syekh Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan kita masih pada pembahasan yang berkaitan tentang kitabus shalah. Sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu rukun salat dan apa saja juga kewajiban-kewajiban salat, dan di sana disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kemudian sunnah salat yang juga telah disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini yaitu mempraktekkan semuanya, antara rukun-rukun salat dan juga kewajiban-kewajiban salat dan sunnah-sunnah salat akan disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Qala rahimahullah taala ba'da an bayyana arkan as-salah wa wajibatiha wa sunaniha al-qawliyah wal fi'liyah, nuridu an nadhkura sifat as-salah al-mushtamilah ala tilka al-arkan wal wajibat was sunan hasbu ma waradat bihi an-nusus min sifatin nabi min sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekh Shalih hafizahullah taala menyebutkan, setelah kami menjelaskan tentang rukun-rukun salat dan kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnahnya, baik qauliyah yaitu bacaan-bacaan salat, zikirnya dan juga yang lain sebagainya, wal fi'liyah itu gerakan. Nuridu an nadhkura sifat as-salah, maka di sini kami akan menyebutkan tentang sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam al-mushtamilah, yang mencangkup di sana rukun dan wajib dan juga sunnah-sunnah salat hasbu ma waradat bihin nusus. Ini sesuai dengan dalil yang datang dari sifat salat Nabi alaihi salatu
wassalam. Sebagaimana hadis-hadis yang telah kita lewati tentang sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana kita bisa mengetahui sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam? Yaitu dengan dalil-dalil yang datang kepada kita semuanya. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah. Wa qala hafizahullahu ta'ala, "Litakuna qudwatan lil muslim." Nah. Seseorang mempelajari dari sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam, litakuna qudwatan lil muslim, agar sebagai teladan seorang muslim, amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengamalkan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sehingga perkara salat seperti ini jangan disepelekan. Nah, kadang seseorang melaksanakan salat dari ketika dia balik sampai umur tua, salatnya banyak yang salah. Nah, kenapa? Karena dia tidak mempelajari sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, pelajari mungkin sedikit, dan kadang ada yang mengajarkan tapi tidak sesuai dengan dari dalil-dalil yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, wa ilaika siyaqu dzalik. Dari sini akan disebutkan yang diantaranya qala hafizahullah taala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah istaqbala al-qiblah wa rafa'a yadayhi wastaqbala bi butuni asabi'ihima al-qiblah wa qala Allahu akbar. Yang pertama, dari sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah, Rasulullah apabila berdiri melaksanakan salat. Setelah kita pelajari bahwa berdiri dalam melaksanakan salat wajib, hukumnya adalah rukun min arkani salat. Seseorang apabila mampu untuk berdiri, kemudian dia tidak berdiri, maka salatnya tidak sah, karena dia telah meninggalkan rukun, terkecuali dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat boleh dia duduk. Nah, contohnya di kapal yang kecil, kapal laut yang kecil, perahu, dia tidak bisa berdiri. Kalau berdiri dia akan terjungkal ke laut, maka boleh duduk. Nah, ini dalam keadaan darurat. Nah, sedangkan dalam salat sunnah, hukumnya adalah sunnah. Boleh kita melaksanakan salat sunnah dengan duduk, boleh. Walaupun tidak ada uzur sama sekali. Kalau tidak ada uzur, maka afdhalnya berdiri, karena pahalanya sempurna. Nah. Qala hafizahullah ta'ala, yaitu yang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama menghadap ke arah kiblat, rafa'a yadayhi. Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Nah. Mengangkat kedua tangan di sini bisa sejajar dengan pundak, dia juga bisa sejajar dengan daun telinga, sebagaimana dalam sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian di sini sebutkan wastaqbala bi butuni asabi'ihim al-qiblah. Bagian dalam dari jari jemari menghadap ke arah kiblat. Ini seperti ini. Ini bagian dalam menghadap ke arah kiblat. Nah, ini kaifiyahnya. Dan dikatakan oleh para ulama, termasuk dari kesalahan seseorang ketika dia mengangkat kedua tangannya itu tidak sempurna, hanya setengah segini misalkan. Nah, dan hal ini banyak yang dilakukan oleh orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat. Kadang mengangkatnya saja tidak sejajar dengan pundak dan juga tidak sejajar dengan daun telinga. Kadang sejajar dengan pusar misalkan, dan ini suatu kesalahan. Di antara sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, wastaqbala bi butuni asabi'ihima. Nah, tidak terlalu ke belakang, tidak ke depan. Nah, dan termasuk dari kesalahan seseorang terlalu mubalaghah. Ada yang melaksanakan salat ketika mengangkat kedua tangannya
mubalaghah seperti ini. Allahu Akbar. Jari jemarinya tidak menghadap ke arah kiblat, tapi menghadap ke arah langit. Dan ini tidak ada dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menghadap ke arah kiblat itu posisinya ketika sejajar dengan pundak dan sejajar dengan daun telinga. Ya, ini ketika seorang memulai Allahu Akbar. Ya seperti ini. Atau sejajar dengan daun telinga. Allahu Akbar. Bukan dipegang. Nah, bukan dipegang, tapi sejajar. Orangnya kalau dipegang, jempolnya itu memegang bawah telinganya. Ini suatu kesalahan. Karena Nabi SAW ketika mengangkat kedua tangannya sejajar, tidak menempel. Tidak menempel di pundak. Atau tidak menempel ke telinga, tapi sejajar. Seperti ini. Sejajar. Dan juga dalam kesalahan seseorang ketika mengangkat kedua tangannya, seperti ini posisinya. Seperti orang mau adzan. Ini juga suatu kesalahan. Nah, ini terlalu lebar. Kadang ada yang sedikit saja. Allahu Akbar. Segini. Sedikit saja. Ini suatu kesalahan juga. Tetapi lakukanlah salat dengan sempurna. Walaupun ini termasuk dari sunnah Nabi SAW. Dan apabila kita melaksanakan termasuk dari kesempurnaan salat. Maka lakukanlah salat kita sebagaimana salatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di dalam mengangkat kedua tangan itu ketika bertakbir, di sana terdapat dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 kaifiyah. Kaifiyah yang pertama yaitu mengangkat bersama dengan takbir. Kaifiyah yang kedua mengangkat sebelum takbir. Kaifiyah yang ketiga mengangkat setelah takbir. Nah, mengangkat ketika bersamaan dengan takbir sebagaimana di dalam hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahmatullahi taala alaih. Mengangkat bersamaan dengan takbir. Ketika mengangkat Allahu Akbar. Fa hadza jaiz. Dan juga mengangkat sebelum takbir. Nah, mengangkat tangan sebelum takbir dan mengangkat tangan setelah takbir itu juga diperbolehkan sebagaimana di dalam hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga hadis Malik bin Huwairits rahimahullahu taala yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Seseorang boleh mengangkat duluan, angkat duluan, setelah meletakkan dia bertakbir Allahu Akbar. Bahasa jaiz. Atau seseorang bertakbir dulu sebelum mengangkat kedua tangannya Allahu Akbar baru diangkat tangannya. Bahasa jaiz. Nah, dan kebanyakan yang dilakukan oleh seseorang yaitu bersamaan dengan takbir. Bersama dengan takbir. Ini aghlab, kebanyakan. Allahu Akbar. Padahal di sana terdapat dari sifat salat Nabi SAW. Boleh bersamaan dengan takbir. Boleh takbir dulu kemudian mengangkat tangan. Boleh mengangkat tangan dulu kemudian takbir. Nah, mana yang afdal? Sebagaimana yang telah kita lewati. Dikatakan oleh para ulama yang afdal kadang melakukan seperti ini. Kadang melakukan seperti itu untuk menghidupkan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita mengetahui bahwa tata cara itu ada cara seperti ini, ada cara seperti itu. Tidak mengetahui dalam satu tata cara saja. Nah. Wa qala Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, thumma yumsiku shimaluhu bi yaminihi wa yad'uhuma ala sadrihi. Termasuk dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya. Wada'uhuma 'ala sadrihi. Meletakkan di atas dadanya. Boleh di dadanya, boleh di perutnya. Naam. Dan menggenggam di sini dikatakan juga oleh para ulama ada beberapa kaifiyah. Kaifiyah yang pertama yumsik seperti memegang. Ini seperti memegang. Nah, dan boleh hanya meletakkan saja. Nah, dan di sana terdapat dua-duanya dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang ketika bertakbir pegang. Beda dengan memegang cuma menempel. Kalau memegang dia tidak akan jatuh bila digantungkan. Kalau menempel dia akan jatuh. Nah, sehingga dua-duanya boleh seperti menggenggam ataupun meletakkan. Nah, dan meletakkannya juga, nah,
Ada 3 kaifiyah. Nah, yang 2 tadi boleh dipegang, boleh ditempelkan. Ada 3 kaifiyah. Yang pertama, telapak tangan dengan telapak tangan. Yang kedua, di pegelangan tangan di sini. Yang ketiga, di dekat siku. Namanya di atas telapak tangan, di siku 3. Sehingga seorang ketika bertakbir boleh di sini, boleh. Atau di sini, boleh. Atau di sini, boleh. Ini 3 kaifiyah. Di atas telapak tangan, di atas pegelangan tangan, di sini. Kemudian di dekat dengan siku. Ini 3 kaifiyah. Nah, dan cara memegang dan meletakkannya juga sama, 3. Dipegang seperti ini, atau kedua, atau ketiga, atau hanya ditempelkan saja. 1, 2, 3. Ini kaifiyah salat Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti ini. Sedangkan begini tidak ada. Segini tidak ada. Sampai sini. Nah, 1 di atas pegelangan dan di atas berak di sini. Ini kaifiyah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga mana yang afdal? Sama seperti yang sebelumnya kita sebutkan. Afdal kadang kita melaksanakan seperti ini. Afdal kadang-kadang kita melaksanakan seperti itu. Yang jelas sesuai dengan sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dan termasuk dari kesalahan seseorang meletakkannya miring. Ada khata. Itu khata. Miring ke sebelah kanan atau miring ke sebelah kiri. Ada yang miring sebelah kiri seperti ini. Atau miring ke sebelah kanan. Yang jelas posisinya di tengah-tengah. Posisinya di tengah-tengah sebagaimana sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Qala hafizahullahu ta'ala thumma yastaftihu wa lam yakun sallallahu alaihi wasallam yudawamu ala istiftah wahid. Kemudian membaca doa istiftah dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah mudawamah di atas salat mudawamah dengan satu doa istiftah. Kadang Nabi melakukan doa istiftah dengan doa ini, kadang Nabi melakukan doa istiftah dengan doa itu. Nah, fa kullu istiftahat tsabitah anhu yajuz istiftahu biha. Dan setiap doa-doa istiftah yang dalilnya terdapat dalam Nabi alaihi salatu wasallam yang sabit, diperbolehkan seorang untuk membaca doa istiftah tadi. Minha yang diantaranya subhanaka Allahumma bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk la ilaha ghairuk. Nah, la ilaha ghairuk. Nah, ini hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud, Tirmidzi dan juga Nasa'i. Di sana ada doa-doa istiftah yang lain. Nah, yang diantaranya yang paling sahih di antara doa istiftah Nabi alaihi salatu wasallam yaitu doa istiftah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini yang paling sahih. Yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Ini hadis yang paling sahih. Kenapa disebutkan hadis yang paling sahih? Karena dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dikeluarkan yang oleh Bukhari dan Muslim. Dan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim itu hadis yang paling tinggi derajatnya. Paling tinggi derajatnya. Doa istiftah yang kedua, nah, setelah hadis Abi Hurairah yaitu hadis Ali bin Abi Thalib, yaitu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam wajjahtu wajha lilladzi fatara as-samawati wal ardh sampai akhir dari doa istiftah hadis Ali bin Abi Thalib. Nah, ini hadis Abi Thalib dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sedangkan hadis ini hadis subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk la ilaha illa ghairuk. Nah, ikhtilaf di antara para ulama tentang kesahihan hadis ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Umar diriwayatkan oleh Imam Umar bin Khattab
sahabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan ikhtilaf di antara para ulama tentang kesahihan hadis ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram mengatakan ini sanadnya terputus, munqati'. Nah. Dan Ibnu Katsir rahmatullahi taala alaih juga mengatakan hal yang demikian, bahwa sanadnya terputus. Nah, sehingga kita bisa memakai hadis yang paling sahih, yaitu hadis Abi Hurairah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'ada bainal masyriqi wal maghribi, sampai akhir dari doa istiftah An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma yaqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian seorang mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah. Kenapa seseorang mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim? Karena dia akan membaca Al-Qur'an, akan membaca Al-Fatihah. Nah. Setelah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca Al-Fatihah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Apabila engkau akan membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Keuntungan, fadilah seseorang membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia akan terbebas dari gangguan-gangguan syaitan. Karena syaitan akan mengganggu kapan saja, di mana saja, walaupun seorang sedang ibadah, sedang salat, diganggu oleh syaitan. Ingat ini, ingat itu. Sehingga ketika salatnya, dia ingat ke yang lain. Kenapa? Diganggu oleh syaitan. Dan kaifiyah mengusir syaitan, yang diantaranya mengucapkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ketika salat. Dan di sana disebut oleh para ulama, kaifiyah mengusir seseorang mengusir syaitan ketika salat, yang diantaranya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian merapatkan barisan ketika salat. Nabi mengatakan, la tada'u furujati lisyaitan. Jangan engkau biarkan celah sedikit pun untuk syaitan. Karena syaitan akan masuk, akan mengganggu manusia, sehingga dirapatkan. Nah. Kemudian jauhilah suatu perkara-perkara yang bisa menghilangkan kekhusyuan seorang ketika sholat. Yang diantaranya sholat kalau bisa depannya polos, jangan berwarna-warni. Karena Nabi SAW pun terganggu, apalagi kita. Nabi SAW ketika sholat terganggu dengan gambar warna-warni yang berada di hadapannya. Kemudian menyuruh kepada Aisyah untuk dikembalikan. Dikembalikan. Nabi SAW pun terganggu, apalagi kita. Sehingga seseorang ketika dia sholat, asan polos. Jangan ada warna-warni dan sebagainya. Sejadahnya kalau bisa polos. Nah, ada gambar Ka'bah lain sebagainya. Nanti kan injak-injak juga. Nah, ada gambar masjid, ada gambar Ka'bah. Nah, sehingga seseorang ketika sholat akan hilang kekhusyuannya ketika sholat. Nah. Baik. Thumma yaqra'u Fatihatul Kitab fa idza khatamaha qala amin. Kemudian baca Al-Fatihah Kitab, apabila sudah selesai maka ucapkan amin. Apa artinya amin? Amin artinya Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah doaku ini. Karena Al-Fatihah di sana terdapat doa-doa seseorang. Doa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan-jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tinggal ucapkan amin. Yang artinya Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah doa. Nah. Dan bacaan amin di sini disunahkan untuk mengeraskannya, dan amin di sana ada dua kaifiyah dalam mengucapkan amin. Yang diantaranya dengan dipanjangkan